Seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus, termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Jika tidak diakhiri, ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanyakan. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Yaitu soal tadi yang saya sebut kemenangan calon atau kemenangan dalam pilpres. Tapi yang kedua ada juga soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung atau yang mengusung gitu. Baik. Nah, dalam konteks inilah maka kalau yang kita pertimbangkan soal pengaruhnya kepada partai yang mendukung, maka di antara tiga nama itu yang paling potensial adalah AHY. Ya. Kenapa? Karena partai PKS itu pemilihnya sudah cukup identik sebagai supporter kuat Anies. Sedangkan Partai Nasdem itu juga sudah mulai memperoleh limpahan tambahan atau paling tidak pengaruh positif dari deklarasi dan pencalonan Anies oleh Nasdem, dan Anies juga punya hubungan yang cukup kuat dengan Nasdem secara historis. Nah, yang belum memperoleh cukup kuat pengaruh itu adalah Partai Demokrat. Karena itu Partai Demokrat perlu menempatkan kadernya dalam hal ini. ARB sebut Anies Baswedan the phenomenal man. Dikutip dari gpnn.com Jakarta. Dukungan untuk Anies Rashid Baswedan ARB agar masuk sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 terus berdatangan. Nama Anies Baswedan menggema di seluruh lapisan masyarakat. Kemunculan komunitas sukarelawan pendukung Anies pun tak terbendung, seperti kelompok sukarelawan Anies Rahmat Berkah ARB yang makin yakin mendukung Anies sebagai capres. Menurut Ketua Umum ARB Rahmat Bastian, kerja Anies Baswedan nyata untuk masyarakat, bukan sekedar wacana. Banyak prestasi yang sudah Anies torehkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Rahmat. Dia bilang kehadiran Anies seperti hujan di tengah kemarau panjang. Sosok Anies memberikan kesejukan serta membawa harapan perubahan kepada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang saat ini tengah hidup dalam kesusahan, kata Rahmat Bastian di Sekretariat Anies Rahmat Berkah ARB Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan, Kamis 1 Juni. Dia melanjutkan, Anies sang penggagas dan aktif dalam program Indonesia Mengajar dinilai mampu memberikan harapan baru bagi bangsa ini. Rakyat bisa sejahtera di bawah kepemimpinan Anies. Kami sudah melihat bagaimana kota Jakarta jauh lebih baik di bawah kepemimpinan beliau, ujarnya. Sebagai warga Jakarta, Rahmat juga melihat dan bisa merasakan Jakarta jadi kota yang berbudaya, damai dan terbuka untuk siapa saja. Anies yang juga aktif dalam kepemimpinan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, Aspek Sindo, dinilai mampu memimpin Jakarta tanpa meninggalkan norma dan aturan yang telah berlaku sebelumnya. Jadi, kami pikir adalah hal yang wajar apabila ada rintangan dan halangan yang dihadapi dalam menjalankan visi dan misi. Namun, itu akan menjadi nikmat tersendiri bahwa mencapai tujuan tidak akan lepas dari rintangan, katanya. Dia juga merasakan adanya demam Anies di kalangan masyarakat. Masyarakat, kata dia, rindu harapan dan semangat baru bahwa negara dan bangsa ini akan menjadi tempat yang nyaman dan bahagia ke depannya. Kami selalu siap mengawal Anies, bahkan mengawal kebijakan Anies nantinya, tuturnya. Rahmat mengatakan bahwa pantas dia dan sukarelawan ARB menyebut Anies yang juga keluarga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI, itu sebagai the phenomenal man. Kehadiran beliau membawa harapan,
semangat dan impian baru. Kami juga yakin Anies bisa menerapkan dan menjalankan amanah Undang-Undang 1945 dan menjalankan amanah dan Pancasila dengan baik tanpa membedakan suku, agama, serta golongan, ujar Rahmat.